warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, saya Raisya dan rekan saya Caca. hari ini Sabtu 1 Februari 2025 di Surau Darul Ulum SMA Negeri 1 Tilatang Kabang sedang diadakan acara IKA Semantika Peduli Pendidikan. Acara ini dihadiri oleh alumni, siswa-siswi kelas 12 yang didampingi oleh wali murid. Acara ini bertujuan untuk memberikan materi kepada siswa-siswi kelas 12 yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Berikut selengkapnya. Dengan Dr. Sabri SEMMME CRBD. Halo Bapak. Halo, selamat sore. Ya Pak, selamat sore. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah untuk hari ini kabarnya sehat selalu dan juga selalu bahagia. Ya, Alhamdulillah. Saya izin wawancara sedikit ya Bapak. Oke, boleh. Ya, tadi kan Bapak sudah mengikuti acara tuh. Nah, menurut Bapak gimana perasaan Bapak setelah mengikuti acaranya? Oke, baik, terima kasih. Di Semantika TV dan lewat acara ini melakukan kegiatan sosialisasi untuk menuju sukses perguruan tinggi di tahun 2025. Kegiatan yang digagas oleh alumni IKA Semantika merupakan kegiatan tahunan yang diagendakan setiap tahun bagi siswa-siswa generasi muda khususnya di kelas 12 yang akan masuk perguruan tinggi khususnya, baik perguruan tinggi secara nasional maupun juga secara internasional. Ini sangat antusias sekali persiapan yang dilakukan oleh IKA Semantika. Demikian. Terima kasih Bapak. Pertanyaan kedua Pak, menurut Bapak apa kesalahan umum yang dilakukan anak kelas 12 dalam memilih jurusan? Oke, kesalahan umum yang dilakukan anak kelas 12 dalam memilih jurusan di perguruan tinggi yang pertama adalah dia ikut-ikut teman. Karena temannya masuk jurusan A, dia juga ikut. Temannya masuk perguruan tinggi B, dia juga masuk. Jadi dia tidak fokus kepada pilihan utama ataupun juga kepada peminatannya. Itu kesalahan yang pertama. Yang kedua kesalahannya adalah orang tua tidak mengarahkan anaknya. Ya. Dalam kehidupan sehari-hari kan orang tua memahami kondisi anak, memahami seluk-beluk dan psikologis anak. Maka dari itu peran orang tua dalam mengarahkan anak ketika dia ingin melanjutkan pendidikan khususnya di perguruan tinggi, itu dia harus mengarahkan mana minatnya. Jangan hanya orang tua itu diakalin oleh anaknya dan juga jangan orang tua itu hanya nurut apa yang dikehendaki anak. Orang tua itu juga harus melek teknologi, karena dunia teknologi sekarang kan lebih canggih, bisa mengakses informasi-informasi yang ada dan juga peminatan-peminatan. Yang ketiga, kesalahan adalah dari pihak sekolah sendiri. Mungkin sosialisasinya yang kurang, mungkin kesibukan dalam PBM sehari-hari misalnya, tidak bisa memberikan edukasi kepada siswa khususnya kelas 12 untuk memilih jurusan ataupun peluang-peluang di perguruan tinggi. Itu 3 kesalahan yang mungkin menurut kami di lembaga pendidikan khususnya di perguruan tinggi yang harus dihilangkan atau juga yang harus diminimalisir. Dan terakhir mungkin juga kesalahan dari siswa itu sendiri, ya kan? Kadang mungkin minatnya nggak ada ataupun juga dia malas sehingga nilai yang dia dapatkan tidak bisa mencapai grade atau ambang batas ketika dia ingin masuk perguruan tinggi. Mungkin demikian. Terima kasih Bapak. Oke, pertanyaan terakhir Pak. Menurut Bapak perbedaan SMA sama perguruan tinggi yang drastis itu apa Pak? Perbedaan perguruan tinggi dengan SMA yang drastis itulah kalau dia SMA namanya siswa, ya masih perlu bimbingan, butuh arahan dan juga butuh diayomi. Tapi kalau dia di perguruan tinggi namanya mahasiswa, jadi sudah lebih, ya semuanya lebih, sudah mandiri, sudah bisa menata kehidupan sendiri, dia sudah bisa merencanakan kemana langkah mereka setelah masuki atau setelah lulus dari perguruan tinggi. Apakah nanti dia akan masuk melanjutkan ke perguruan tinggi untuk jenjang yang lebih tinggi atau S1 S2, atau dia nanti setelah tamat di S1 dia mencari pekerjaan atau melamar pekerjaan. Ini perbedaannya yang signifikan, itulah pola pikir. Yang selama ini pola pikirnya adalah masih pola pikir anak-anak, yang sekarang kalau dia sudah masuk ke perguruan tinggi, sudah menjadi mahasiswa, sudah menjadi orang yang jauh dari keluarga, jauh dari orang tua, yang mungkin harus hidup mandiri,
masak sendiri misalnya kan, juga tidur sendiri dan lain sebagainya. Itu merupakan perbedaan yang signifikan. Saya simpulkan yang pertama adalah perbedaan dari segi pola pikir, yang kedua dari segi kehidupan, yang ketiga adalah segi kemandirian. Sehingga nanti perlu ya tantangan ke depan itu kan lebih kompleks, tantangan di era digital yang tadi saya sampaikan, tantangan birokrasi nanti mencari pekerjaan yang sulit misalnya kalau kita tidak bisa mencari peluang-peluang yang ada, maka kita akan ketinggalan dibandingkan dengan mahasiswa lain ataupun juga dengan siswa-siswa yang lain. Karena itu peluang kerja yang harus dicermati itu pilih jurusan yang kita minati nanti di perguruan tinggi, habis itu cari peluang-peluang kerja yang ada sehingga nanti bisa mendapatkan kerjaan sesuai dengan yang diinginkan. Demikian. Terima kasih Pak atas waktunya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, sekarang saya bersama dengan Ibu Yesi Hendriani sebagai anggota DPRD 1 Sumbar. Halo Ibu. Ya, Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Oke, saya izin wawancara dikit ya Bu. Boleh. Menurut Ibu nih, kan Ibu udah mengikuti acara tadi. Gimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah. Saya sangat senang ya dengan cara seperti ini karena ini adalah persiapan bagaimana kelas 12 ya untuk memilih perguruan tinggi yang mereka inginkan. Tentu mereka perlu persiapan bagaimana mereka memilih, bagaimana mereka mempersiapkan, apakah itu kesiapan dalam hal nilai mereka harus sesuai dengan tujuan mereka untuk memilih tinggi, kemudian juga tentunya bagaimana keuangan yang harus mereka siapkan. Tapi alhamdulillah tadi semuanya sudah terjawab oleh yang sudah menyampaikan kepada kita semua. Terus menurut Ibu nih, kesalahan umum apa yang sering dilakuin anak kelas 12 dalam memilih jurusan? Mungkin mereka kemampuan mereka atau nilai mereka itu harus mereka sesuaikan dengan wilayah mana bisa mereka diterima perguruan tinggi. Contohnya misalnya di wilayah Jawa, universitas favorit ITB, ini kan nilainya harus di atas 95 ya. Nah, sementara nilai itu mungkin 95 batas tadi. Nah, mungkin kalau kita di daerah tentu harus 97 gitu. Nah, itu mungkin sebetulnya juga sehingga mereka tidak diterima di sana. Ada mungkin juga mereka tidak berjuang ya untuk meningkatkan nilainya. Itu juga. Yang kedua, mungkin dari faktor keluarga yang menyampaikan bahwa jangan terlalu jauh kuliah, kata pada orang tua kan begitu. Mungkin ada yang melarang, mungkin faktor keuangan, faktor segala macam. Jadi membuat anak-anak kelas 12 itu menjadi terhalang ya, ragu untuk menentukan sehingga mereka pilihlah di jurusan-jurusan yang bukan minat mereka. Terus menurut Ibu, perbedaan apa aja sih Bu yang antara SMA sama perguruan tinggi yang drastis menurut Ibu? Ya kalau untuk SMA tentu masih banyak ya antara mau mandiri dengan bermain, ya kan? Dan kemudian kalau kita kuliah di daerah gitu ya, di luar daerah, tentu kita itu harus mandiri ya, harus banyak kita pikirkan. Kalau SMA kita belum ada tujuan mau apa setelah ini, yang kita mau kuliah. Tapi waktu kita kuliah kita sudah mempunyai tujuan bahwa saya harus menjadi orang bertanggung jawab untuk mendapatkan pekerjaan lebih baik nantinya, membantu ke depan. Jadi ada semacam pikiran atau pandangan yang berbeda atau apa namanya tujuan-tujuan yang berbeda. Kalau SMA kan masih main-main lah, masih labil gitu. Oh gitu. Terima kasih ya Bu atas waktunya. Iya ya, terima kasih kembali. Ya Bu. Baik pemirsa, sekarang saya sedang bersama dengan Kak Jel dan Kak Rifa dari kelas 12. Halo Kak, selamat sore. Sore. Nah jadi aku ada beberapa pertanyaan nih Kak. Yang pertama itu apa sih perasaan kakak setelah mengikuti kegiatan tadi? Oke, dari aku dulu kali ya Pak ya. Kalau aku semangat banget sih setelah mengikuti kegiatan tadi tuh, aku ngerasa makin tahu nih tujuannya mau kemana, habis ini mau lanjut ke PTN mana, apalagi didampingi sama alumni-alumni juga kan Pak ya. Kalau kamu gimana? Aku jujur ya, waktu mau awal kesini tuh aku ngira kayak apa yang mau dibahas ya? Apa sih tipsnya dari para alumni-alumni kita ini tentang gimana masuk perguruan tinggi dan apa aja? Dan ternyata emang
dibahas Daging ya. semua? Daging semua sih. Nah, untuk pertanyaan kedua, untuk kedepannya apa sih plan kakak untuk bisa masuk PTN? Plan PTN-nya kali ya. Kalau aku sih doain aja, insya Allah aku bakal nembak UI ya. Amin. Oh, kamu mana? Aku mau masuk Unpad. Amin. Semoga dapat ya kak. Amin. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih kak, apa sih kak yang selama ini memotivasi kakak untuk semangat belajar? Oke, kalau untuk motivasi aku sendiri, yang pastinya itu orang tua aku kan ya. Apalagi kayak kita sebagai anak pasti pengen ngebahagiain orang tua. Yang kedua itu aku pengen majuin pendidikan di Indonesia. Even aku nanti tuh gak bakal ngambil pendidikan, aku tuh pengen semua orang tuh tahu kalau pendidikan itu merupakan modal terpenting buat kita ngubah nasib kita. Itu sih kalau aku. Kalau aku sih sebenarnya nggak jauh beda dari Javi ya, sebenarnya gua majuin pendidikan, tapi satu lagi nih, yang kayaknya semua orang tuh the good future that in our face gitu aja sih, kayak iya. money yang baik, money, Iya. cars, dan semuanya yang kehidupan yang Iya. buat kita tuh kita selalu impikan. Itu sih yang Iya aku yang sih. rajin belajar kita. Dan juga ada sih satu lagi dan aku selalu pengen jadi volunteer di UNICEF. Oh my god, me too. Oh my god, kita Nah, nggak karena bisa itu- denial ya Iya, soal kita itu. nggak bisa dia, tapi kayak emang I plan to be doing that. Jadi Iya. kayak banyak loh hal yang perlu dan kita tuh harus berjuang buat pendidikan kita. Iya. Of course. Baik pemirsa, sekian yang dapat kami laporkan. Mohon maaf jika ada perkataan yang salah. Saya Caca. Saya Raisya, kami pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.